Oke, saya mau ke Dokter Nadia. Dokter Nadia, saya ingin mendalami tadi data yang sempat disampaikan oleh Dokter Nadia, spesifiknya itu jadi sejauh ini sudah ada yang terkonfirmasi positif terkena hepatitis misterius ini, Dokter Nadia? Iya, jadi kalau menurut definisi WHO kita harus melengkapi ya pemeriksaan bahwa eh, yang disebut sebagai hepatitis akut berat itu harus yang penyebabnya bukan virus hepatitis tipe A, B, C, D, E. Nah, sementara ini kita masih menunggu satu lagi pemeriksaan yaitu pemeriksaan tipe E-nya karena ini memang agak lebih sulit ya, butuh waktu agak lebih lama. Kemudian untuk melihat kemungkinan penyebab lainnya di luar hepatitis A, B, C, D, E itu ada pemeriksaan genome sequencing yang kita lakukan termasuk untuk memastikan apakah ini disebabkan oleh virus tadi yang dijelaskan oleh Dr. Fajri yaitu adenovirus karena data yang dari Inggris ya dari 163 kasus 126 kasusnya itu adalah positif dengan adenovirus ya. Nah, tipenya mengapa kita yakin bahwa ini tidak ada kaitannya dengan vaksin COVID-19 karena tipe adenovirus yang ditemukan itu berbeda dengan yang digunakan untuk tadi platform-platform jenis vaksin COVID-19 yang selama ini menggunakan adenovirus yang sudah Oke. dilemahkan ya sehingga sudah dipastikan dia tidak akan menimbulkan penularan di Dokter dalam orang Nadia, yang menerima vaksin. Ya. jadi bisa disimpulkan bahwa sejauh ini memang tidak ada alat yang digunakan untuk bisa mendeteksi hepatitis misterius ini, tapi yang dilakukan adalah apakah kemudian ini orang yang terkena gejala sesuai dengan hepatitis misterius ini kalau berdasarkan hasil pemeriksaan selama dia tidak terkena hepatitis A, B, C, D, dan E, ini disimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah hepatitis misterius, begitu ya? Kesimpulan sederhananya. Betul. Iya, betul. Oke. Karena ini kan penyakit baru, jadi memang kita belum tahu penyebabnya. Nah, gejala yang muncul itu adalah gejala hepatitis. Makanya sejak kewaspadaan kita sampaikan kepada masyarakat, kita minta para orang tua, terutama pada anak usia kurang dari 16 tahun, kalau ada gejala-gejala hepatitis ya, yang bisa dimulai dengan mual, muntah, kemudian diare, demam yang kemudian makin berat dan dalam waktu singkat, jangan tunggu sampai kuning malahan, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, saya geser ke Dokter Fajri. Dokter Fajri, kalau bilang tadi Dokter Nadia ini penyakit baru, adenovirus itu juga Dokter Fajri sudah menyebutkan. Artinya kalau anak-anak yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan vaksinasi hepatitis gitu ya sebelumnya gitu, atau treatment apapun, ini tidak akan berpengaruh gitu, masih tetap berisiko, Dok. Jadi prinsip kerjanya begini, vaksin itu bekerja mencegah suatu penyakit tergantung virusnya apa kan gitu kan, atau bakterinya apa misalnya. Kalau COVID ya COVID, hepatitis ya hepatitis. Dalam hal hepatitis akut misterius ini, penyebabnya aja kita belum tahu nih. Justru tadi kan harus disingkirkan dulu kan dari hepatitis A sampai E begitu. Jadi vaksin hepatitis yang ada sekarang, vaksin hepatitis A dan B di dunia begitu ya, yaitu tentunya belum mampu mencegah sakit hepatitis misterius ini karena penyebabnya aja belum kita tahu gitu. Tapi bahwa vaksin hepatitis A berguna untuk mencegah infeksi hepatitis, virus hepatitis A dan B tadi ya vaksinnya juga itu betul gitu, kurang lebih begitu. Oke, saya balik lagi ke Dokter Nadia, Dok. Cara menyebarnya gimana sih, Dok? Ini kok saya sih bayangannya kok cepet banget ya gitu dari belahan benua lain, terus kita sudah mendapatkan minimal sudah ada suspeknya begitu ya. Bagaimana transmisinya itu kalau dokter bisa menjelaskan, Dok? Jadi pertama sebenarnya penyebab daripada atau kalau kita mau bilang ya penyakit hepatitis itu kan sebenarnya sudah ada di seluruh negara. Yang kedua selain tadi disebabkan oleh hepatitis virus A, B, C, D, E, kita tahu juga ada yang kita sebut sebagai penyebab lain yaitu adenovirus. Nah, adenovirus ini kan sering juga menyebabkan di saluran cerna ya terutama maupun saluran pernafasan yang biasanya sembuh dengan sendirinya dan bisa menyerang baik tadi virus hepatitis maupun adenovirus ini pada usia anak-anak maupun dewasa. Jadi sebenarnya kedua virus ini sudah ada di berbagai belahan negara. Nah, kemudian muncul dengan suatu gejala hepatitis dan kemudian dalam pemeriksaan laboratorium ditemukan
jenis virus adenovirus maupun non hepatitis A, B, C, D, E ini yang kemudian dikategorikan oleh WHO sebagai penyakit yang harus diwaspadai. Makanya kemudian ada sistem kewaspadaan yang dibangun oleh WHO. Jadi pola penyebarannya ini yang justru sedang dicari Mas Bayu dan Mbak Gita, karena apakah ini adenovirus atau virus yang artinya memang sudah ada kemudian bermutasi ya, ataukah muncul virus hepatitis jenis baru, kita belum tahu mungkin ya Dok ya, apakah ini virus hepatitis tipe XYZ begitu ya. Ini yang sedang dicari oleh para ahli, karena jadi memang berbeda dengan pandemi COVID-19 ya. Kalau COVID-19 memang penularan yang kita mulai infeksinya di Wuhan kemudian menyebar ke seluruh negara karena perjalanan dan sebagainya. Tapi kalau ini memang virus hepatitis dan adenovirusnya itu memang sudah penyakit yang lama kemudian bermutasi. Oke, artinya proses penularannya pun juga masih teliti sampai saat ini. Saya mau ke Dokter Fajri, saya ingin mendalami dokter. Mungkin Dokter Fajri bisa memberikan gambaran atau penjelasan secara spesifik ya, seberapa efektif sih kemudian vaksinasi hepatitis yang selama ini ada ya, karena kita tahu kan selama ini yang ada hanya hepatitis, vaksinasi hepatitis A dan juga B untuk menangkal hepatitis misterius ini. Jadi lagi-lagi ya, vaksin virus hepatitis A untuk mencegah perburukan jika seseorang terinfeksi virus hepatitis A. Virus hepatitis A ini gejalanya apa? Ya, kuning, mual muntah, diare, dan lain sebagainya. Jadi virus yang ditularkan melalui saluran makanan dan pencernaan gitu ya, dari minuman juga gitu. Nah, kalau vaksin virus hepatitis B itu berarti mencegah terjadinya perburukan yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis B itu dapat menyebabkan kanker dalam jangka yang panjang. Jadi jangan kaget ketika Indonesia udah sangat baik. Kenapa? Kalau Bapak Ibu hadirin sekalian punya anak, di hari pertama anak lahir itu sudah disuntikan vaksin hepatitis B di paha ya, di seputan gitu ya pada seorang bayi yang baru lahir begitu. Artinya itu sudah hal yang biasa dilakukan. Nah, apakah dapat mencegah terjadinya virus hepatitis kejadian serangan hepatitis misterius ini? Tentunya ya hampir tidak mungkin, karena penyebabnya saja bukan hepatitis A dan hepatitis B. Nah, bisa saja ini adalah virus yang baru mungkin, karena dulu sebelum ditemukan virus hepatitis C itu orang nggak tahu nih, hanya bilang bukan hepatitis A, bukan hepatitis B, tapi nggak tahu penyebabnya apa. Bisa jadi virus lain. Ada juga teori lain yang bilang ini mungkin dampak long COVID atau misalnya dampak dari MIS atau multisystem inflammatory syndrome yang pada anak. Jadi dia komplikasi COVID pada anak yang terjadi 2 bulan kemudian. Tapi kan semua masih hipotesis. Kita tidak perlu spekulasi lebih lanjut. Yang jelas kita tunggu penelitiannya dan kita tunggu juga ahli-ahli di Indonesia dari hasil datanya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah pencegahan dengan pola hidup bersih dan sehat yang seperti Dr. Nadia sampaikan tadi. Saya rasa cukup jelas bagaimana pencegahannya. Oke, ada pencegahan pola hidup bersih dan sehat. Saya ke Dr. Nadia terakhir, Dok. Pola hidup bersih sehat mungkin sudah dilakukan. Tapi pertanyaan sederhana orang tua ketika memang sudah ada anak-anaknya begitu yang sakit, terus ada indikasi ke sana begitu, boleh nggak ngasih obat tertentu begitu Dok? Meskipun ini semua masih serba tanda tanya, transmisinya, kemudian gejalanya dan lain sebagainya. Kalau mual, muntah ya biasanya tidak orang tua akan langsung membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi kalau diare kadang-kadang diberikan obat di awal di rumah. Tapi yang paling penting adalah jangan menunda ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau ada gejala mual, muntah, diare yang makin berat, apalagi kemudian ditambah warna kuning ya di mata maupun di telapak tangan atau di kulit ya, kemudian ditambah buang air kecil yang berwarna coklat tua dan BAB yang berwarna putih pucat, itu segera, karena itu sebenarnya sudah stadium awal. Karena mengapa kita sebut sebagai hepatitis akut berat? Biasanya hepatitis akut ini tidak secara cepat menyebabkan anak-anak khususnya ya yang terinfeksi itu jatuh kepada kondisi kejang-kejang ataupun penurunan kesadaran, artinya pada kondisi klinis yang berat. Nah, ini yang terjadi pada hepatitis akut berat. Oleh karena itu WHO menyatakan negara-negara harus waspada karena ini menyerang pada anak-anak dan perburukannya sangat cepat terjadi. Oleh karena itu menjadi penting boleh diberi obat, tapi kalau tidak ada perbaikan dalam 1 kali pemberian obat, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk ditangani secara cepat. Oke.
Baik, terima kasih Dokter Nadia, Dokter Fajri juga terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan pagi hari ini bisa menjadi landasan bekal pengetahuan buat orang tua ya. Saya sebagai orang tua juga jadi agak khawatir. Tapi terima kasih Dokter Nadia, Dokter Fajri ya atas informasi dan waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.